makna oposisi bagi seorang Anwar Ibrahim? Indonesia lebih matang dari sudut demokrasinya karena sudah di sini lebih ke depan, lebih maju sejak 98 dan telah lalui beberapa proses dan melihat beberapa kelemahan dan terus memperbaikinya, dan institusi lebih kukuh walaupun permasalahan kesenjangan masih wujud dan korupsi masih meluas yang sedang cuba ditangani. Dan saya kira peranan oposisi itu masih penting dalam negara, dan suara-suara begitu sudah juga kedengaran di Indonesia, walaupun ada juga pandangan untuk hidupkan semangat musyawarah gotong royong yang lama, tapi itu terserah kepada Indonesia untuk memutuskan apa yang sebaiknya. Tapi apakah oposisi selalunya harus dengan tujuan untuk menjatuhkan ataupun menggulingkan pemerintahan untuk kemudian bisa meneruskan tujuan mereka? Itu pandangan yang itu selalunya didukung oleh golongan yang authoritarian, enggak dapat menerima oposisi. Oposisi sebenarnya adalah memberikan alternatif. Dia harus menjadi pemantau, pengkritik, penilai, dan mampu mengemukakan alternatif pada pemerintahan yang wujud. Walaupun baik, dia kata akan lebih baik. Kalau bobrok, jelek, akan diperbaiki. Jadi itu peranan conventional opposition dalam sistem yang demokratik. Tapi kalau Anda sendiri melihat bagaimana oposisi kita di Indonesia saat ini? Saya berteman dengan semua. Kita lihat kalau di sini, di sambutan saya di Universitas Negeri Padang ini, wakil dari semua partai hadir, dan saya bila sebut pun saya sebut Jokowi dan Prabowo keduanya sekali. Jadi saya ambil pendekatan itu lebih lunak gitu. Saya konsisten kalau bicara selain daripada silaturahmi biasa, soal polisi rakyat, soal bersama dua hala, soal ekonomi dan pemerkasaan budaya. Jadi kita bicara selalu santai begitu, tapi juga tajuk yang agak serius. Masyarakat lebih matang, ada yang jaringan politik kuat, tetapi kalau calon wali kota independen masih bisa, jaringan politik masih kuat, tapi kalau lihat Gubernur Sumatera Barat ini masih menang walaupun partainya tidak relatif ketimbang partai lain tidak kuat. Jadi saya yakin dan lebih percaya tentang kematangan atau wisdom of the masses untuk memilih apa yang lebih baik. Saya tegaskan bahawa dari dulu perubahan sistem itu memang berlaku, dan reformasi di Indonesia itu memang menakjubkan, memang istimewa. Tetapi masih ada kesenjangan dan masalah kemiskinan yang agak serius. Masih ada permasalahan korupsi yang terus didemokratikan dari atas sampai ke bawah. Bila ada desentralisasi, orang bicara korupsi juga juga berlaku desentralisasi. Jadi rakyat itu mengharapkan sesuatu supaya perubahan itu berlaku terus. Yang mengagumkan saya tentang Indonesia itu ialah jika dibandingkan dengan order yang lalu lama dan baru, itu masih adalah satu perubahan yang agak besar. Ya, memang ada shift yang ketara, tetapi untuk melihat secara lebih kritis dan teliti, memang banyak yang harus dilakukan, karena bila korupsi itu dibudayakan, maka elit itu terlalu banyak bergelumang dengan korupsi, dan permasalahan rakyat itu kesenjangan ataupun juga pengabaian kawasan-kawasan daerah dan dalaman provinsi keluar, itu memang ketara.